Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi terkait teknik dan prosedur konsolidasi. Anggota kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Adinda Rabaitul Adawiyah, dengan NIM 096, lalu Anissa Asri dengan NIM 095, Bella Rahman dengan NIM 047, Najla Fariska dengan NIM 084, dan Sandra Jessica dengan NIM 090. Prosedur konsolidasi itu diatur dalam PSAK nomor 4, tepatnya di paragraf 8, 21, dan 23. Prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi itu terdiri dari 6 tahap. Yang pertama itu mempersiapkan kertas kerja atau worksheet, penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua itu memasukkan laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laba ditahan, dan neraca masing-masing perusahaan induk dan anak pada kolomnya masing-masing. Yang ketiga itu membuat jurnal penyesuaian jika diperlukan. Yang keempat, masukkan jurnal eliminasi ke dalam kertas kerja. Yang kelima, menjumlah akun-akun pada kedua laporan keuangan untuk akun-akun yang tidak resiprokal pada kolom laporan konsolidasi. Lalu yang terakhir itu menjumlahkan akun-akun pada kedua laporan keuangan lalu ditambah atau dikurangi akun-akun dalam kolom jurnal eliminasi. Oke, selanjutnya metode dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini sendiri itu metodenya ada 3. Yang pertama itu metode ekuitas atau equity method, lalu yang kedua metode ekuitas tidak lengkap, dan yang terakhir metode harga perolehan atau cost method. Oke, jenis yang pertama itu adalah metode ekuitas atau equity method. Pada metode ekuitas, investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan dianggap sebagai penyertaan modal. Perubahan aktiva bersih anak perusahaan akibat operasi akan mempengaruhi nilai investasi induk perusahaan. Investasi perlu dicatat dengan metode ekuitas, karena induk dan anak perusahaan dianggap satu kesatuan usaha. Perubahan hak-hak pemegang saham pada anak perusahaan harus diakui dan dicatat oleh induk perusahaan. Nilai investasi akan naik jika anak perusahaan memperoleh laba dan turun jika mengalami kerugian. Meski pelaporan keuangan konsolidasi akhirnya sama dengan metode biaya, kertas kerja dan jurnal untuk konsolidasi berbeda dan memerlukan penyesuaian serta eliminasi. Oke, yang berikutnya metode ekuitas tidak lengkap. Jadi metode ekuitas tidak lengkap ini tuh digunakan ketika investor memiliki saham minoritas seperti 20 hingga 25% atau kurang di perusahaan lain, tetapi tidak memiliki kendali penuh. Investor ini tuh memiliki pengaruh strategis, keuangan, dan operasional, tapi tidak memiliki kontrol penuh atas perusahaan lain. Terus metode ekuitas tidak lengkap ini juga digunakan untuk mengakui investasi pada saham-saham anak perusahaan, dan investor hanya mengakui pendapatan dan laba bersih dari anak perusahaan yang sesuai dengan proporsi saham yang dimiliki. Metode ini tuh nggak mengakui amortisasi goodwill dan beberapa perbaikan lain yang terjadi di anak perusahaan. Selanjutnya yaitu metode cost, yaitu cost method. Nah, pada metode biaya ini hanya dividen atas saham-saham yang telah dibagikan oleh anak perusahaan yang diakui sebagai pendapatan. Untuk laba atau rugi atas pemilikan modal saham hanya timbul apabila sebagian atau seluruh jumlah saham yang dimiliki tersebut terjual. Dalam metode ini, dividen yang dibagikan dicatat di debit dengan jurnal piutang dividen yaitu kas, serta pada kredit dicatat pada penghasilan dividen. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam metode biaya ini yaitu yang pertama, perkiraan investasi saham pada anak perusahaan tidak mengalami perubahan jumlahnya. Untuk yang kedua yaitu laba atau rugi dari anak perusahaan baru diakui oleh induk perusahaan sebesar persentase kepemilikannya pada saat disusun neraca konsolidasi melalui perkiraan laba yang ditahan untuk induk perusahaan. Nah, untuk yang ketiga yaitu penghapusan eliminasi terhadap perkiraan modal saham, agio saham, dan retained earnings anak perusahaan hanya didasarkan pada jumlah awal atau saldo awal tahun atau saldo awal pada saat kepemilikan.
Nah, untuk yang keempat yaitu metode biaya didasarkan pada asumsi bahwa investasi induk terhadap anak perusahaan merupakan bagian dari aktiva. Nah, untuk yang kelima yaitu nilai investasi harus selalu tetap karena akan ditampilkan pada neraca sebesar harga perolehannya. Nah, untuk yang terakhir yaitu perubahan nilai aktiva bersih anak perusahaan sebagai konsekuensi dari kegiatan operasionalnya tidak akan mempengaruhi besarnya nilai investasi tersebut. Di sini saya akan membahas contoh soal tentang bintang company dan bulan company. Jadi diketahui soalnya, pada tanggal 1 Januari 2018, bintang company mengakuisisi 75% saham biasa bulan company yang beredar secara tunai dengan harga 540 juta rupiah. Ekuitas bulan company pada tanggal tersebut terdiri dari modal saham sebesar 400 juta dan laba ditahannya sebesar 250 juta. Perbedaan harga yang dibayar oleh bintang company dengan ekuitas yang diperoleh disebabkan karena persediaan bulan yang dinilai terlalu rendah sebesar 18 juta, gedung yang dinilai terlalu rendah 30 juta, dan sisanya akan dialokasikan ke goodwill. Persediaan yang dinilai terlalu rendah telah dijual seluruhnya pada tahun 2018 dan peralatan yang dinilai terlalu rendah memiliki masa manfaat sampai dengan akhir 2023. Metode penyusutan yang digunakannya itu metode garis lurus, lalu diketahui juga laporan keuangan yang terpisah dari bintang company dan bulan company pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut. Jadi laporannya di sini laporan laba rugi dan laba ditahan gabungan untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Laba bersih dari bintang company itu sebesar 263 juta, sedangkan bulan company 188 juta, lalu laba ditahan tanggal 31 Desembernya itu milik bintang company 339 juta, lalu bulan company 312 juta. Untuk neracanya sendiri, total aset dari bintang company itu sebesar 1.369.500 dan punya bulan itu sebesar 861 juta. Lalu total ekuitasnya juga sama, untuk bintang company itu 1.369.500 dan milik bulan 861 juta. Lalu perintah soalnya itu yang pertama, buatlah jurnal yang diperlukan selama tahun 2018, dan yang B itu buatlah work paper untuk periode 31 Desember 2018. Jadi cara jawabnya, yang pertama, kita buat schedule alokasi dulu, yang dimana investasi pada bulan company sebesar 75%, tadi kan dengan harga 540 juta. Lalu nilai akuisisinya dalam 100%, berarti 540 juta itu dibagi dengan 75%, didapatkan 720 juta. Lalu ekuitas dari bulan company 650 juta. 650 juta ini didapatkan dari yang tadi modal saham 400 juta dengan laba ditahan sebesar 250 juta. Nah, lalu dihitung eksesnya, yaitu dari 720 juta dikurang 650 juta didapatkan 70 juta. Lalu untuk NCI-nya atau non-controlling income itu sebesar 180 juta didapatkan dari 25% dikali 720 juta. Lalu menghitung alokasinya, tadi kan persediaannya itu alokasinya 18 juta, lalu gedungnya juga 30 juta. Nah, total alokasinya berarti 48 juta. Lalu di sini tadi eksesnya kan 70 juta. Nah, berarti alokasi ke goodwill itu sebesar 70 juta dikurang 48 juta, yaitu 22 juta. Lalu di sini laba bersih bulan company tadi kan 188 juta. Dikurang dengan persediaan yang terjual habis berarti 18 juta, lalu depresiasi gedungnya itu 6 juta. Angka ini tuh didapatkan dari gedung tadi yang 30 juta dibagi dengan masa manfaat yaitu 5 tahun, jadi 6 juta. Nah, hasilnya itu 164 juta. Lalu menghitung untuk bintang company-nya 75% dari 164 juta berarti 123 juta, dan NCI share-nya itu sebesar 25%-nya didapatkan 41 juta.
Nah, untuk jurnal eliminasinya, yang pertama itu ada income from bulan, yaitu sebesar 123 juta yang tadi. Lalu dividennya ini sebesar 94.500.000 didapatkan dari 75% dikali dengan dividen yang tadi ada di sini 126 juta. Jadi hasilnya 94,500 juta. Lalu investment di bulannya berarti 28.500.000. Lalu jurnal yang berikutnya ada saham biasa atau modal saham sebesar 400 juta, lalu return earnings-nya 250 juta, unamortized exist sebesar 70 juta, investment in bulan 540 juta, dan NCI-nya tadi sebesar 180 juta. Lalu berikutnya ada jurnal goodwill, tadi kan didapatkan angkanya 22 juta, lalu building net-nya itu 30 juta, cost of goods sold atau inventory-nya itu sebesar 18 juta, lalu unamortized excess-nya 70 juta. Berikutnya ada jurnal dividend payable pada dividend receivable yang dimana besarnya itu sama-sama 16 juta. Lalu ada depreciation expense pada building net yaitu sebesar 6 juta. Lalu ada NCI share pada dividen dan NCI sebesar 41 juta. Dan dividennya ini sebesar 31.500 didapatkan dari 126 juta tadi dikali dengan 25%. Lalu NCI-nya ini sisanya dari 41 juta ini dikurang sama 31.500.000. Lalu yang berikutnya untuk work paper-nya. Yang pertama di sini kita menuliskan laporan laba rugi dan return earning gabungan untuk tahun berakhir 31 Desember dari bintang company dan bulan company. Untuk angka-angka yang di sininya itu masih sama kayak yang laporan keuangan tadi yang ada di soal. Lalu kita masukkan untuk adjust and eliminate, yang dimana tadi kan laba dari bulannya itu sebesar 123 juta. Di sini kita masukin ke work paper-nya yang di sini. Nah, jadi di penjualannya itu kan di sini ada 512 ditambah 456. Jadi di laporan konsolidasinya ditulis 968 juta. Lalu laba dari bulan tadi di sini ada 123 juta dan kita masukin di sininya. Dan ini hasilnya 0. Lalu setelah itu ini ada dikurangi HPP. HPP-nya tadi kan di laporan keuangannya itu untuk bintang company 299 juta dan bulan company 220 juta. Untuk di jurnal eliminasinya tadi kan ini ada 18 juta. Jadi kita masukin di sini 18 juta. Nah, hasil di laporan konsolidasinya yaitu 299 juta ditambah 220 ditambah 18 juta itu hasilnya 537 juta. Lalu untuk beban penyusutannya tadi di bintang company 45 juta, di bulan company 30 juta, dan untuk penyusutannya tadi di jurnal eliminasi ada 6 juta. Jadi laporan konsolidasinya itu didapatkan hasil 81 juta. Untuk beban lainnya sendiri di sini untuk bintang company itu 28 juta dan bulan company 18 juta. Jadi laporan konsolidasinya itu totalnya 46 juta. Net income consolidated dari bintang company, net income consolidatednya itu 263 juta dan bulan company 188 juta. Jadi di laporan konsolidasinya di sini itu totalnya 304 juta. Lalu untuk NCI share-nya tadi kan di laporan di jurnal eliminasi ada 41 juta. Jadi kita tulis di laporan konsolidasinya di sini dikurang 41 juta. Controlling share-nya di sini untuk bintang company 263 juta dan bulan company 188 juta. Lalu di sini di laporan konsolidasinya berarti sebesar 263 juta. Yang dimana ini juga hasil dari 304 juta tadi ditambah sama 41 juta ini, minus 41 juta. Nah, terus untuk laba ditahan bintang tadi kan sebesar 126 juta. Jadi kita tulis di laporan konsolidasinya pun 126 juta.
Lalu laba ditahan milik bulan itu kan sebesar 250 juta, tapi di jurnal eliminasi tadi ada 250 juta, jadi kita masukin di sini, sehingga hasilnya di sini menjadi 0. Lalu habis itu di sini ada dikurangi dividen milik bintang company minus 50 juta dan bulan company itu minus 126 juta. Tadi di eliminasi juga ada 126 juta, jadi di laporan konsolidasinya di sini sebesar 50 juta. Sehingga laba ditahan 31 Desembernya di sini 339 juta dan bulan company 312 juta. Di laporan konsolidasinya 339 juta yang dimana ini hasil dari 263 juta ditambah 126 terus ditambah sama si 50 juta ini. Oke, untuk berikutnya di sini neraca per 31 Desember 2018. Untuk angka-angka di sini masih sama yang angka-angkanya, cuma kita masukin yang di sini di bagian adjusted and eliminasi. Tadi piutang dividennya kan ada 16 juta, jadi kita masukin di bagian kredit sehingga di sininya 0. Terus di sini nilai bangunan bersihnya tadi di debit 30 juta dan di kreditnya 6 juta. Jadi total di laporan konsolidasinya 264 juta. Terus di sini investasi pada bulan itu kita masukin di kredit sebesar 568 juta 500 sehingga di laporan konsolidasinya 0. Lalu goodwill tadi ada 22 juta, kita masukin ke debit sehingga di laporan konsolidasi sebesar 22 juta. Nah, untuk total asetnya itu milik bintang sebesar 1.369.500.000 dan untuk bulan 861 juta. Dan untuk laporan konsolidasinya di sini totalnya itu sebesar 1.692 juta. Lalu untuk bagian hutang juga sama, kita masukin ke yang adjusted and eliminasi. Di sini ada utang dividen tadi di bagian debit. Kita masukin di sini sehingga total laporan konsolidasinya untuk utang dividen sebesar 114 juta. Lalu ada modal saham tadi di debit 400 juta sehingga di sini total konsolidasinya itu 540 juta. Terus tadi ada NCI akhirnya itu sebesar 189.500 yang diambil dari jurnal eliminasi tadi. Lalu kita masukkan di kredit dan total konsolidasinya di sini 189.500.000 sehingga total liabilitas dan ekuitasnya dari PT Bintang itu sebesar 1.369.500.000, untuk bulan company 861 juta dan di sini untuk total konsolidasinya itu 1.692 juta. Oke, di sini jadi soalnya itu tentang Panda Company dan Storm Company. Nah, di soalnya itu adalah pada tanggal 1 Januari 2021, Panda Company ini mengakuisisi 80% kepemilikan saham dari Storm Company dengan harga 1.300.000. Nah, jadi dari kalimat di sini kita bisa ketahui bahwa Panda Company ini berperan sebagai parent company atau perusahaan induk yang mengakuisisi Storm Company yang menjadi subsidiary company-nya sebesar 80% kepemilikan. Nah, selanjutnya itu diketahui di soal bahwa ekuitas Storm Company-nya itu terdiri dari modal saham sebesar $1 juta dan laba ditahannya itu sebesar 200.000. Nah, pada tanggal tersebut atau tanggal 1 Januari 2021 ini, nilai buku Storm atas persediaan bangunan dan peralatan itu dicatat terlalu rendah, di mana nilainya itu masing-masing untuk persediaannya itu sebesar 12.000, bangunannya 28.000, dan peralatannya itu 48.000.
Nah, sisanya atas selisih biaya investasi dengan nilai wajar aset bersih itu yang milik Storm itu dialokasikan sebagai goodwill atau dialokasikan ke akun goodwill. Nah, sebagai tambahan informasi juga di sini dikasih tahu kalau bangunan dan peralatan itu masih punya masa manfaat, yaitu masing-masing sebesar 8 tahun dan 4 tahun. Dan juga Storm Company ini punya utang usaha sebesar 20.000 yang berasal dari Panda Company. Nah, di soalnya ini juga dikasih tahu lampiran saldo akun pada tanggal 31 Desember 2023 atau pada akhir periode tahun 2023 ini. Di mana terdapat akun sales, income from Storm, cost of sale, depreciation expense, other expense, NCI share. Nah, akunnya ini untuk Pandanya itu controlling of net income-nya yang merupakan akun-akun ini merupakan bagian dari net income kan. Nah, di si Panda ini punya total nilai saldonya itu sebesar 1.667.400, sedangkan controlling of net income dari Storm itu sebesar 500.000 dari akun-akun sales, income, cost, depreciation expense, other expense, dan NCI share di sini. Nah, selanjutnya diketahui juga di soalnya kalau return earnings-nya pada awal Januarinya itu Panda sebesar 957.800 dan Storm sebesar 500.000. Dan control of net income ini kita diambil dari sini. Kalau misalkan kalian bertanya-tanya dari mana nilainya berasal, itu dari 1.667.400 yang ada di controlling of net income dimasukkan ke sini untuk ngitung return earnings pada akhir tahun 2023, di mana nilainya ini perlu dikurangi juga dengan dividen sebesar nilai kalau dia soal ini sebesar 800.000. Jadi didapatkanlah nilai return earnings-nya yaitu 1.825.200 untuk Panda dan 800.000 untuk Storm. Nah, di soal di sini juga dikasih tahu balance sheet-nya pada akhir tahun, di mana balance sheet-nya itu untuk akun yang ada di aset itu ada akun cash atau kas, terus akun account receivable atau piutang, terus dividen receivable atau dividen yang masih harus diterima, terus inventories, terus ada juga akun aset lancar lainnya, dan juga land dan building. Sebenarnya land ini itu adalah tanah dan buildings itu bangunan, dan equipment ini atau kata lainnya itu bahasa Indonesianya itu adalah peralatan. Terus untuk investment in Storm ini nilai investasi yang dilakukan oleh Panda ke perusahaan Storm Company, lalu goodwill. Nah, didapatkanlah total asetnya. Di sini diketahui di soal kalau untuk Panda Company itu punya total aset 4.325.200, setara dengan total liabilities dan equities-nya sebesar 4.325.200. Di mana liabilities dan equities-nya ini terdiri dari akun account payable, dividend payable, other liabilities, capital stock yang nilainya $10 per par dinilai parnya. Terus ada return earnings dan juga non controlling interest. Di sini non controlling interestnya belum diketahui. Ini udah balance dari soalnya kalau untuk aset dan liabilities dan ekuitasnya. Nah, dari info-info yang ada di sini, soalnya ini meminta untuk membuat jurnal eliminasi untuk menyusun laporan konsolidasi dan membuatkan kertas kerja konsolidasi untuk tahun 2023. Jadi kita diminta untuk membuat jurnal eliminasi dan juga kertas kerja konsolidasinya untuk tahun 2023. Nah, pertama-tama sebelum kita buat jurnal dan kertas kerjanya, kita perlu cari tahu dulu tuh nilai cost of acquisition atau biaya untuk pengakuisisian tersebut.
Nah, kan diketahui ya dari soal di sini kalau misalkan di Panda Company ini mengakuisisi Storms dengan besar kepemilikannya itu 80%, juga dengan harga $1.300.000. Nah, jadi di sini kita masukin dulu informasi nilainya, lalu setelah itu kita perlu membuat nilai itu secara penuh, menghitung nilai itu secara penuh. Kan ini kan 80%, $1.300.000 itu masih 80%-nya kan. Nah, kita perlu membulatkan nilai tersebut menjadi 100%, dimana caranya itu adalah $1.300.000 ini kita bagi dengan 80%, dimana hasilnya itu nilainya $1.625.000. Nah, setelah mendapatkan nilai 100%-nya ini, kita perlu mencari book value-nya kan, dimana book value-nya ini sebenarnya udah dikasih tahu di soal, yaitu sebesar nilai ekuitasnya itu dan modal sahamnya itu sebesar masing-masing 1 juta. Maksudnya nilai modal saham dan laba bertahannya itu masing-masing 1 juta dan 200.000. Jadi tinggal kita tambahin aja nilainya jadi 1.200.000. Nah, setelah mendapatkan book value dan nilai akuisisinya ini, kita perlu melihat selisih nilai dari book value dan biaya yang kita keluarkan, di mana selisihnya itu adalah 425.000. Dengan cara ya kayak biasa dikurangin aja untuk nilai selisihnya. Nah, setelah 425.000 ini kita dapatkan, kita perlu mengetahui nilai dari NCI atau nilai dari non-pengendalinya, non-controlling interest-nya ini. Nah, nilai dari non-controlling interest-nya ini kita dapatkan nilainya dari 100% nilai pengakuisisiannya. Ini kan 1.625.000, sedangkan NCI itu kan non-pengendali ya, jadi nilai persentasenya itu adalah nilai sisa dari persentase kepemilikan yang udah Panda Company ini lakuin. Kan dia 80% ya, jadi sisa 20%. Nah, 20%-nya ini tinggal kita kali dengan 1.625.000 atau nilai penuh dari pengakuisisian tersebut. Nah, didapatkan nilainya 325.000. Nah, setelah itu kita perlu juga menghitung alokasinya, dimana kan di sini untuk aset inventory, buildings, dan equipment ini nilainya 12.000, 28.000, dan 48.000, dimana nilainya ini udah diketahui atau dikasih tahu di soalnya di sini. Jadi kita perlu menghitung nilainya kan, yaitu dimana ketiga aset ini kalau dihitung jumlahnya adalah 88.000 nilainya. Nah, setelah itu kita perlu mencari remainder goodwill. Remainder goodwill ini didapatkan dari selisih total excess yang ada di sini dengan nilai total dari alokasi inventory, buildings, dan equipment. Nih, dimana nilainya itu adalah 337.000. Setelah menghitung goodwill-nya ini, udah mendapatkan nilai remainder goodwill-nya, kita juga perlu menghitung depresiasi yang ada pada equipment dan buildings. Nah, kan udah dikasih tahu ya di soal kalau equipment itu perlu masih punya sisa manfaat sebesar selama 4 tahun, sedangkan buildingsnya itu 8 tahun. Di sini nih, udah dikasih tahu dari soalnya. Nah, jadi perlu kita hitung lagi. Untuk equipment kan nilai 48.000, sedangkan buildings itu 28.000. Jadi nilainya itu kalau pakai kita depresiasikan kan berarti ditinggal, kalau pakai straight line method itu berarti 48.000-nya ini tinggal dibagi 4 kan. Nah, tapi kan ini kan kita hitung untuk nilainya untuk tahun 2023, di mana selisih tahunnya itu kan 2 tahun ya, makanya di sini kita perlu kalikan lagi dengan 2 untuk menghitung akumulasi depresiasinya selama 2 tahun, yaitu sebesar 24.000. Nah, di buildingsnya ini juga sama pakai straight line method, jadi 28.000 ini kita bagi dengan 8, lalu kita kalikan dengan 2, yaitu nilai dari 2021 ke 2023.
akumulasi depresiasinya. Jadi setelah kita dapatkan nilai akumulasi depresiasinya, kita jadi tinggal kurangin aja nih akumulasi depresiasinya dengan nilainya pada saat tanggal Januari 2021 untuk mendapatkan hasil nilai equipment tersebut pada Januari 2023. Nah, jadi ini tinggal dikurangin aja. Begitu juga dengan equipment. Nah, setelah udah dapat nilainya untuk tahun 2023, kita perlu juga untuk mencari income from storm. Nah, caranya itu kita tinggal masukin, cara ngitungnya itu kita masukin dulu net income stormnya itu 500.000. 500.000 ini didapatnya dari soal, keterangan dari saldo akun yang ada di soal. Terus perlu dikurangi dengan buildings, nilai buildings 3.500, di mana 3.500 ini tinggal dari 28.000 dibagi dengan 8. Terus equipmentnya ini nilai depresiasinya kita hitung tinggal dari 48.000 dibagi dengan 4 tahun. Nah, didapatkanlah nilai net income stormnya itu setelah dikurangi buildings dan equipment itu sebesar 484.500. Nah, 484.500 ini kan nilai 100% dari perusahaan tersebut ya. Jadi perlu kita bagi lagi kan Panda Company, di mana Panda Company itu berarti hanya memiliki 80% dari 484 ini, di mana nilainya itu adalah 387.600. Sedangkan untuk NCI-nya itu sebesar 96.900, di mana nilainya ini dari 4.500 dikali dengan 20%. Nah, setelah mendapatkan nilai setelah menghitung income from stormnya ini, kita buatlah jurnal eliminasi. Untuk nantinya jurnal eliminasi ini kita masukkan ke kertas kerja konsolidasi. Nah, jurnal eliminasi ini kita mengeliminasi akun investment in storm dan income from storm, dimana income from storm ini nilainya 387.600 didapatkan dari nilai yang udah kita hitung ini dari income from storm. Nah, dikreditkan pada dividen dan investment in storm. Investment in storm untuk investment in storm ini adalah selisih nilai dari income from storm dengan dividennya. Sedangkan untuk dividennya ini adalah kita perlu sesuaikan lagi nilai dividennya ini kan sebenarnya udah dikasih tahu ya kalau nilai itu 200.000, tapi perlu kita sesuaikan lagi dengan kepemilikan dari si Panda Company ini, yaitu 80%. Lalu selanjutnya untuk capital stock dan return earnings, buildings, equipment, dan goodwill itu kita perlu eliminasi juga pada investment in storm dan NCI, di mana nilai capital stock sama return earning ini sebenarnya udah dikasih tahu dari soal. Sedangkan nilai buildings dan equipment ini kita dari hasilnya tuh dari yang kita hitung tadi, yang ini depresiasi. Nah, itu dikreditkan pada investment in storm dan NCI. Lalu kita juga perlu mengeliminasi penyusutan dari buildings dan equipment, dimana untuk buildings ini penyusutannya seperti biasa, depreciation expense pada building yaitu sebesar 3.500. 3.500 ini seperti yang kita udah hitung ya, tinggal nilainya itu dibagi dengan tahun sisa manfaatnya. Begitu juga dengan equipment, yaitu depreciation expense pada equipment besar 12.000 yang kita eliminasi. Nah, terus di sini account payable dan account payable pada account receivable, di mana nilainya itu 20.000. 20.000 ini nilainya itu berasal dari keterangan soal ini, di mana katanya itu utang usaha milik Storm Company itu sebesar 20.000 itu berasal dari Panda Company. Nah, kan ini kan utang usaha 20.000 ini kan kayak
transaksi gitu ya, transaksi yang terjadi antar kedua perusahaan yang dimana nilainya ini perlu kita eliminasi agar tidak ada pencatatan ganda. Jadi kita perlu eliminasi di mana account payable-nya itu perlu kita kreditkan ke account receivable sebesar 20.000. Selanjutnya untuk dividen payable-nya ini sebesar 140.000 dikreditkan pada dividen receivable untuk dieliminasi. Nah, terakhir juga kita perlu membuat jurnal eliminasi NCI share. Nilainya ini yang udah kita hitung ya di sini sebesar 96.900. Lalu dividennya kita sesuaikan nilainya, yaitu 20% dari nilai dividen yang ada. Lalu juga di kreditnya ini ada NCI sebesar selisih nilai NCI dan dividen. Nah, setelah kita buat jurnal eliminasi ini, kita tinggal masukin aja nih jurnal eliminasinya ini ke kertas kerja konsolidasi. Nah, kertas kerja konsolidasinya ini untuk bagian saldo akunnya ini sebenarnya udah kita ketahui dari soal. Jadi tinggal dimasukin aja. Terus jadi di sini kita tinggal masukin lagi adjustment dan elimination-nya dari jurnal eliminasi yang udah kita bikin di sini. Jadi kita masukin income for storm-nya ini 387.600 di debit sesuai dengan eliminasi jurnal eliminasi yang ada di sini, income for storm-nya. Nah, di sini juga depreciation expense-nya 15.500 diambil dari total akumulasi depreciation expense buildings dan equipment jadiin satu buat nanti dihitung. Lalu di debit ini juga ada NCI share sebesar 96.900 di sini. Terus untuk return earnings-nya pada 1 Januari sebesar 500.000 diambil dari jurnal eliminasinya juga. Jadi intinya tuh sebenarnya kita tinggal masukin aja jurnal eliminasi yang udah kita buat. Jadi sebenarnya tuh jurnal eliminasi ini untuk mempermudah kita juga untuk mengerjakan kertas kerja konsolidasi. Juga kita masukin 200.000 ini kan total akumulasi dividen yang ada di jurnal eliminasi ya, dimana nilainya itu 160.000 dan 40.000. Jadi di sini nilainya jadi 200.000. Di sini juga ada account receivable net itu sebesar 20.000 diambil dari jurnal eliminasi. Terus dividen receivable sebesar 140.000 di bagian kredit ya, kita masukin sesuai dengan jurnal eliminasi yang udah kita buat. Terus buildingsnya itu 21.000 dan 24.000, dimana di sini kan kita juga ada mengkreditkan depreciation expense-nya dan juga kita mengkreditkan equipment dan nilai equipment dan buildings-nya itu sebesar 12.000 dan 3.500 kan. Nah, nanti ini kita hitung jumlahnya masing-masing, jadi kita masukin dua-duanya baik di akun debit dan akun kreditnya untuk nanti kita dapetin nilai dari hasil konsolidasinya. Nah, selanjutnya juga di investment in storm itu nilainya 1.355.200 didapatkan dari penjumlahan yang ada investment storm ini yang ada di akun jurnal eliminasi yang udah kita buat. Nah, di sini juga sini juga ada goodwill sebesar 337.000. Ini tuh dapatnya dari jurnal eliminasi juga, dimana goodwillnya itu ini tuh udah kita hitung sebenarnya dari sini. Remainder goodwill gunanya kita ngitung tadi di awal buat dapat goodwillnya. Terus account payable-nya juga tinggal kita masukin aja sih nilai-nilainya, dividend payable dan juga capital stock. Ya, capital stock nilainya. Dan juga NCI, nilai NCI-nya sebesar 811.300 dari total jumlahan dua akun
dua akun yang kita buat di eliminasi itu. Nah, nanti didapetin nilai setelah kita masukin adjustment and elimination ini, kita tinggal melakukan penjumlahan dan pengurangan yang ada. Nanti kita dapetin nilai controlling of net income-nya itu untuk Panda Company and Subsidiary itu sebesar $1.667.400. Sedangkan return earning saya itu sebesar $1.825.200. Nah, selanjutnya untuk balance sheet-nya pada 31 Desember 2023 itu untuk asetnya itu sebesar 5.496.500, di mana di sini tuh udah balance dengan total liabilities dan ekuitasnya sebesar 5.496.500. Jadi untuk soal ini sebenarnya cuma sampai sini aja yang perlu kita buat. Jadi sebenarnya untuk pembuatan kertas kerja konsolidasi sendiri itu untuk bagian balance sheet itu kita perlu pastiin lagi saat pengerjaan soal apakah total aset dan total liabilities dan equity-nya udah sama apa belum. Untuk selanjutnya di sini kita punya soal untuk PT Bunga dan PT Matahari. Jadi soalnya PT Bunga membeli 80% kepemilikan saham PT Matahari pada 1 Januari 2019 senilai 720 juta. Saat itu PT Matahari memiliki saham biasa senilai 550 juta dan saldo labanya 285 juta. Mesin produksi dengan sisa manfaat 5 tahun yang dimiliki PT Matahari memiliki nilai wajar 200 juta, namun belum disesuaikan dan masih dicatat sebesar 185 juta. Selisih nilai investasi dengan nilai wajar aset bersih dialokasikan ke paten dengan masa pakainya 8 tahun. Berikut adalah neraca saldo PT Matahari untuk 31 Desember 2023. Jadi, untuk neraca saldonya dari PT Bunga total debitnya sebesar 2.873.650.000. Kreditnya juga sama. Untuk PT Matahari itu total debit dan kreditnya itu sebesar 1.855.000.000. Nah, di sini disuruh untuk menentukan 3 ya. Yang pertama itu nilai investasi PT Bunga pada 1 Januari 2023. Yang kedua itu untuk membuat jurnal yang diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasian. Dan yang terakhir itu buat laporan keuangan konsolidasian yang mencakup posisi keuangan dan laba rugi. Untuk jawaban yang pertama, ini kita pertama hitung schedule alokasi investasi dulu. Jadi ini pada saat pembelian investasi, kita kan membelinya PT Bunga itu membelinya sebesar 720 juta. Itu untuk 80%-nya. Nah, untuk nilai 100%-nya, investasinya itu sebesar 900 juta. Itu didapat dari 720 jutanya dibagi 80%. Nah, untuk book value-nya itu dari ekuitasnya PT Matahari, yaitu yang tadi 550 ditambah 285 sama dengan 835. Nah, selisih di antara implied value sama book value-nya itu sama dengan 65 juta. Ini excess-nya. Terus kita menghitung alokasi untuk excess-nya. Yang pertama, untuk equipment, tadi kan fair value-nya aslinya 200 juta ya, tapi kita masih mencatat, PT Mataharinya masih mencatat 185 juta, jadi alokasi selisihnya itu 15 juta. Nah, tadi kan total excess-nya itu 65 juta ya. Nah, berarti patennya itu dari 65 dikurang 15 juta. Jadi patennya itu 50 juta. Selanjutnya ini kita masuk ke 2023-nya. Untuk amortisasi excess, equipment itu kan tadi alokasi excess-nya 15 juta ya.
2019. Terus udah terdepresiasi nih 4 tahun, jadi 15 jutanya dibagi 5 terus dikali 4. Kenapa dibagi 5? Karena umurnya kan 5 tahun. Habis itu untuk Januari 2023-nya tinggal dikurang aja, 15 dikurang 12. Jadi 3 juta sisa dari equipment-nya itu. Terus untuk paten 2019 kita kan ada 50 juta alokasinya. Nanti di akumulasi depresiasinya sama kayak yang tadi equipment, tapi yang ini dibaginya 8 karena umur patennya 8 tahun, terus dikali 4 juga. Jadilah untuk di Januarinya 2023 tinggal dikurang aja, 50 dikurang 25 sama dengan 25. Lalu kita menghitung nilai asetnya. Jadi kan book value net asetnya itu 550 tambah 360 itu didapat dari mana? Itu didapat dari ini, common stock sama retained earning-nya PT Matahari. Jadi 910 juta. Habis itu unamortized excess itu didapat dari tadi, kita udah hitung amortisasi excess yang di Januari 2023 sebesar 28 juta. Nah, ini ada fair value implied-nya. Jadi book value net asset ditambah unamortized excess jadi sebesar 938 juta. Nah, untuk menghitung nilai investasi Matahari di Januari 2023 ini tadi fair value implied-nya tinggal dikali 80%. Jadi sebesar 750 juta 400.000. Kalau untuk NCI-nya itu sebesar 20%. Jadi fair value implied-nya tinggal dikali 20% sama dengan 187 juta 600.000. Lalu ini pada Desember kita akan menghitung alokasi pendapatan. Jadi sales-nya itu kita dapat dari ini, ada di soal di neraca saldo sebesar 760 juta. COGS-nya juga dapat dari soal sebesar 400 juta di sini. Dan other expense-nya juga dari soal sebesar 210 juta. Di sininya jangan lupa dikasih minus, ini juga dikasih minus karena akan menjadi pengurang. Habis itu untuk income from Matahari tinggal dijumlah aja semua yang di atas ini. Jadilah 150 juta. Ini untuk perhitungannya per Desember 2023 yang ada untuk PT Bunga dan NCI. Jadi kita pertama masukin dulu income from Mataharinya. Tadi kan income from Matahari itu ini yang totalannya 150 juta. Nah, karena PT Bunga itu kepemilikannya cuma 80%, jadi harus dikali 80%. Nah, NCI-nya kan 20%, sama, jadi 150 juta dikali 20%. Ini equipment-nya. Tinggal ambil yang ini di amortisasi excess sebesar 3 juta dikali 80% juga. Yang NCI juga, tapi dikalinya 20%. Terus paten juga diambil dari sini yang 25 juta, tapi masih harus dibagi 4 karena masih ada sisa 4 tahun. Terus dikali 80%. Kalau yang tadi equipment itu nggak perlu dibagi lagi karena udah tahun terakhir. Nah, udah habis itu tinggal dijumlahin aja ini income dikurang equipment sama paten, jadi income from investment. Kalau untuk bunga, PT Bunga sebesar 12 juta 600. Kalau untuk NCI itu 28 juta 150.000. Lalu di sini kita ada investment di Januari 2019.
itu sebesar 750.400.000 itu didapat dari ini yang tadi kita hitung di atas. NCI-nya juga dari sini 187.600.000. Dividennya dari soal neraca saldo, di sini dividennya sebesar 77 juta dan dikali 80% lagi karena PT Bunga kepemilikannya hanya 80% dan NCI share-nya dan NCI itu kepemilikannya 20%, jadi 77 juta dikali 20%. Di sini nanti dijumlahin yang tadi income from investment ditambah investment in Januari 2019 dikurang dividen, hasilnya adalah investment di Desember 2023. Untuk PT Bunga itu sebesar 801.400.000 dan NCI-nya itu 200.350.000. Untuk yang selanjutnya, pada PT Bunga Matahari, jawaban D-nya yaitu jurnal eliminasinya yaitu income from Matahari itu sebesar 112.600.000, pada dividen sebesar 61.600.000 dan investment in Matahari sebesar 51.000, yaitu dari 112.600 dikurang 61.600.000, jadi hasilnya sebesar 51.000. Nah, 112.600 ini diambil dari jawaban A yang telah dihitung. Nah, untuk yang jurnal kedua yaitu ada common stock sebesar 550 juta, retainer earnings sebesar 360 juta, equipment 3 juta, paten 25 juta, dan investment in Matahari sebesar 750 juta, dan NCL-nya pada debitnya ditambahin dulu baru dikurang kredit. Nah, untuk jurnal selanjutnya yaitu ada depreciation expense pada equipment sebesar 3 juta dan other expense pada paten sebesar 6.250.000. Dan untuk yang jurnal terakhir yaitu ada NCL sebesar 28.150.000 pada dividen sebesar 15.400.000 dan NCL lagi sebesar 12.750.000, yaitu dari NCL dikurang dividen. Nah, untuk yang selanjutnya adalah yaitu ada cash sebesar 200 dari PT Bunga sebesar 210 juta dan PT Matahari sebesar 168 juta. Nah, dijumlahin 378 juta, ada receivable net sebesar 135 juta 500 dan PT Matahari sebesar 240 juta. Lalu dijumlahin sebesar 375.500.000 dan ada other expense aset sebesar 356.750.000 dan PT Matahari sebesar 355 juta dan dijumlahin jadi 711.750.000. Lalu ada plan aset net sebesar 650 juta pada PT Bunga dan PT Matahari sebesar 405 juta. Lalu dijumlahin sebesar 1.055 juta dan equipment net tidak ada. Lalu ada adjustment and elimination sebesar 3 juta. Lalu ini PT Bunga ditambah PT Matahari dikurang adjustment and elimination, jadi hasilnya 0. Sama yang paten juga debitnya 25 juta, kreditnya 6.250.000. Lalu ditambah lalu dikurang
Jadi hasilnya 18.750.000. Nah, untuk investment in mataharinya pada PT Bunga sebesar 801.400.000 dan pada PT Mataharinya sebesar 0. Lalu ada adjustment and elimination di kredit sebesar 801.400.000 dan balance sheet-nya 0. Lalu ada dividen sebesar 100 juta pada PT Bunga dan PT Matahari sebesar 77 juta. Lalu di kredit ada 77 juta dan retained earnings ada minus 100 juta. Lalu hasilnya 0. Dan cost of goods sold ada 420 juta pada PT Bunga dan PT Matahari sebesar 400 juta. Lalu di income statement-nya ada minus 820 juta dan hasilnya 0. Ada depreciation expense sebesar 0 pada PT Bunga dan PT Matahari 0, lalu mengalami debit yaitu sebesar 3 juta dan income statement sebesar 3 juta, hasilnya 0. Lalu ada other expense yaitu 200 juta pada PT Bunga dan PT Matahari sebesar 210 juta, lalu mengalami debit yaitu 6.250.000 dan income statement-nya itu sebesar minus 416.250.000, lalu hasilnya 0. Dan ini dijumlahin pada PT Bunga yaitu sebesar 2.873.650.000 dan pada PT Matahari yaitu 1.855.855 juta. Dan jumlahin di balance sheet-nya yaitu 2.539 juta. 2.539 juta. Nah, untuk akun payable-nya untuk PT Bunga yaitu 155 juta dan PT Matahari yaitu 80 juta. Dijumlahin jadi 235 juta. Dan untuk notes payable-nya ada 200 juta pada PT Bunga dan PT Matahari sebesar 105 juta, lalu dijumlahin sebesar 305 juta. Dan untuk common stock pada PT Bunga 1.100.050.000 dan pada PT Matahari yaitu 550 juta. Nah, mengalami kredit yaitu sebesar 550 juta. Dan dijumlahkan dengan 1.150 juta ditambah 550 juta lalu dikurangi 550 juta. Untuk retained earnings yaitu ada 500 juta dari PT Bunga dan 360 juta dari PT Matahari. Untuk di debitnya 360 juta, di retained ada 500, hasilnya 0. The sales ada sebesar 806 juta pada PT Bunga dan PT Matahari sebesar 760 juta. Lalu adanya income statement sebesar 1.566 juta. Ada income from investment sebesar 112.600 pada PT Bunga dan PT Matahari 0, lalu mengalami debit sebesar 112.600.000, lalu hasilnya 0. Dan untuk jumlah pada PT Bunga yaitu 2.873.950.000 dan pada PT Matahari yaitu sebesar 1.855.855 juta. Nah, untuk NCL-nya pada PT Bunga 0, PT Matahari 0, lalu di kredit ada 200.350.000 dan di balance sheet ada 200.350.000. Untuk NCL seharusnya sama 0, 0,
lalu di debit ada 228.150.000, dan di income statementnya minus 28.150.000, dan balance sheet-nya ada controlling shares of net income yaitu 0, dan ini ditambahin dari income statement yaitu sebesar 298.600.000. Sama yang ini juga di return earnings sebesar 298.600.000. Lalu ini dijumlahin debit kreditnya, balance, dan balance sheet-nya balance. Selanjutnya kita ada untuk jawaban yang C. Yang C itu kan soalnya disuruh buat laporan keuangan konsolidasian yang mencakup posisi keuangan dan laba rugi. Jadi setelah kita buat ini di jawaban yang B tadi, sekarang kita tinggal buat laporan konsolidasi. Tinggal masukin aja nilai-nilainya dari yang laporan ini tadi. Seperti aset, itu ada cash, receivable net, other current assets, planned assets, equipment, sama paten, itu didapat dari yang sebelah sini. Ini. Itu untuk yang aset. Dan total asetnya jadi sebesar 2.539.000.000. Untuk liabilities dan equity-nya itu juga sama. Di sini ada akunnya, ada account payable, notes payable, common stock, retained earnings, sama NCI. Itu dia dapatnya dari yang di sini. Wow. Ya. Jadi totalnya balance ya 2.539.000.000. Terus di sini ada laporan konsolidasi income statement-nya. Sales-nya didapat dari laporan yang di B juga, ini 1.566.000.000. Terus income from investment-nya itu nggak ada ya, karena dihapus, di adjust. COGS-nya, depreciation expense, other expense, itu juga ambil dari sini. Di sebelah sini. Itu yang tadi sales, income from investment dikurang COGS, dikurang depreciation expense, dikurang other expense, itu menjadi consolidated income, itu sebesar 326.750.000. Tapi belum selesai sampai di situ, kita masih harus mengurangi dengan NCI share. NCI share-nya juga didapat dari sini, yang ini sebesar 28.150.000. Jadi consolidated income-nya dikurang NCI share-nya sama dengan controlling share income, itu sebesar 298.600.000. Nah, soalnya adalah berikut. Melody Corporation mengakuisisi 80% saham yang beredar milik Harmony Company pada tanggal 1 Januari 2016 dengan mengeluarkan uang tunai sebesar 720 juta. Pada tanggal tersebut, ekuitas Harmony Company terdiri dari 250 juta modal saham dan 330 juta laba ditahan. Selisih nilai buku terhadap nilai wajar dialokasikan ke paten yang diperkirakan memberikan masa manfaat selama 10 tahun. Pada akhir tahun 2017, 20 juta utang Harmony Company berasal dari Melody Corporation. Berikut merupakan laporan keuangan Melody Corporation dan Harmony Company pada tanggal 31 Desember 2017. Bisa dilihat pada tampilan sheet berikut. Nah, yang diminta adalah buatlah jurnal yang diperlukan selama tahun 2017. Yang kedua, buatlah work paper untuk periode 31 Desember 2017. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung schedule alokasinya. Yang pertama,
Poin pertama adalah investasi pada Harmony Company, yaitu mengakuisisi sebesar 80%. Ini didapat dari soal, yaitu 720 juta. Kemudian nilai akuisisi ini dibagikan dengan 720 juta dibagi 80%, sebesar 80. Nilai akuisisi 80% ini dapat dihasilkan itu 900 juta. Poin berikutnya adalah menghitung nilai buku ekuitas PT Harmony. Ini dapat dihitung melalui laba ditahan dijumlahkan dengan modal. Dapatlah hasilnya sebesar 850 juta. Kemudian menghitung selisih nilai wajar atas nilai buku yang dialokasikan ke paten. Ini dihitung dari nilai akuisisi dalam 100% dikurangi dengan nilai buku ekuitas PT Harmony, dapat nilainya sebesar 50 juta. Kemudian amortisasi paten ini didapat dari selisih nilai wajarnya dibagikan dengan 4. Dapatlah hasilnya 12.500. Kemudian NCI-nya adalah 20%. Ini dapat dihitung dari 100% dikurangi 80%, yaitu sekitar 20%. Dapat dihitung dari nilai buku ekuitas PT Harmony dikalikan dengan 20%. Hasilnya adalah 170 juta. Kemudian adalah menghitung income from Harmony Company. Yang pertama adalah net income from Harmony Company. Ini didapat dari soal berikut, yaitu sebesar 140 juta. Kemudian amortisasi paten selama 10 tahun ini dapat dihitung dari selisih nilai wajar yang dibagikan dengan 10 tahun, yaitu dapat 5 juta. Kemudian Harmony Company adjusted income ini didapat dari menjumlahkan net income ditambah amortisasi paten, yaitu dapat hasilnya sekitar 139 juta. Kemudian Melody Corporation 80% interest share, yaitu didapat dari Harmony Company's adjusted income itu dikalikan dengan 80%. Hasilnya adalah 111.200.000, kemudian NCI share-nya dikalikan dengan 20%, yaitu dapat hasilnya sekitar 27.800. Kemudian adalah menghitung Harmony Company Januari di tanggal 1 di 2017. Common stock-nya didapat dari soal, yaitu sebesar 500 juta. Kemudian retain earning juga didapat dari soal sekitar 330 juta. Kemudian amortized excess ini didapat dari selisih nilai wajar ditambahkan dengan amortisasi patennya yaitu sebesar 45 juta. Kemudian equity implicitnya itu kita tinggal menjumlahkan poin-poin di atasnya, yaitu dapat sekitar 875 juta. Kemudian investasi in Harmony Company tinggal mengkalikan equity implicit dikalikan dengan 80%. Hasilnya adalah 700 juta dan NCI share-nya sebesar 20% dikalikan ke equity implicit, yaitu dapat sekitar 175 juta. Kemudian barulah kita bisa menentukan jurnal yang diperlukan. Nah, yang pertama adalah income from company. Harmony Company ini didapat dari angka berikut, yaitu Melody Corporation, yaitu 80% interest share. Nah, yang kedua adalah dividen. Dividen ini didapat dari nilai dividen yang ada pada soal dikalikan 80%. Dan yang ketiga di sebelah kredit. Dan yang ketiga adalah investment in Harmony Company, juga di sebelah kredit untuk mengimbangi income from Harmony Company. Ini dapat dihitung dari mengurangkan income from Harmony Company dan dividen. Dapatlah hasilnya 63.200.000. Kemudian jurnal yang kedua adalah NCI CR-nya sebesar 27.800 didapat dari perhitungan berikut. Dan itu ada di sebelah debit. Nah, di sebelah kreditnya ada dua, yaitu dividen dan NCI. Dividen ini didapat dari menghitungkan dividen pada soal dikalikan 20%, yaitu dapat sekitar 120
12 juta di sebelah kredit, dan NCI-nya tinggal mengkurangkan NCI share-nya dikurangin dividen, dapatlah sekitar 15.800.000 di sebelah kredit juga. Nah, jurnal yang ketiga adalah common stock. Common stock ini didapat dari soal sebesar 500 juta di sebelah debit, retained earnings juga dari soal sebesar 330 juta di sebelah debit. Paten ini juga didapat dari perhitungan yang tadi 45 juta. Itu di sebelah debit. Terus investment in harmony company di sebelah kredit ini didapat juga dari hasil perhitungan investment in harmony company. Dan yang terakhir adalah di sebelah kredit NCI sebesar 175 juta di sebelah kredit didapat juga dari hasil perhitungan berikut. Nah, jurnal yang keempat adalah account payable pada account receivable. Ini didapat pada soal yaitu pada akhir tahun 2017, 20 juta utang Harmony Company berasal dari Melody Corporation. Dan yang terakhir, jurnal terakhir adalah other expense pada paten. Ini didapat dari amortisasi patennya selama 10 tahun. Nah, jadilah jurnalnya other expense pada paten sebesar 5 juta. Kemudian adalah menyiapkan kertas kerja konsolidasi. Urutan dalam kertas kerja konsolidasi dapat disamakan pada laporan keuangan berikut. Kita dapat memindahkan ini, data semua ini ke sini terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan adjustment dan eliminasi pada perhitungan yang telah kita buat tadi. Misalnya, income from the company. From Harmony Company mengalami adjustment dan elimination sebesar 111.200.000. Konsolidasi statementnya yaitu minus 13.200.000. Yang kedua itu ada other expense, yaitu mengalami perubahan di debit sebesar 5 juta. Maka konsolidasi statementnya berubah menjadi 259 juta. Yang ketiga adalah NCI share, yaitu mengalami adjustment dan eliminasi sebesar 27.800.000 di sebelah debit. Maka konsolidasi statementnya berubah menjadi 27.800.000. Nah, yang keempat adalah return earnings pada Januari tanggal 1 mengalami adjustment dan eliminasi pada sebelah debit sebesar 330 juta yang mengakibatkan konsolidasi statementnya berubah menjadi 750 juta. Nah, berikutnya adalah yang mengalami perubahan adalah deduct dividen. Dividen ini mengalami perubahan adjustment dan eliminasi sebesar 48 juta dan 12 juta pada perhitungan yang tadi. Hasilnya jadi 150 juta. Nah, kemudian adalah receivable net. Ini dapat dihitung dari utang yang tadi. Nah, ini diletakkan di sebelah kredit, maka consolidated statementnya berubah menjadi 180 juta. Kemudian yang berikutnya adalah investment pada Harmony, yaitu sebesar 36.200.000 didapat dari perhitungan yang tadi, yaitu investment in Harmony Company. Dan yang kedua adalah perhitungan investment in Harmony Company sebesar 700 juga. Jadi consolidated statementnya berubah menjadi 101 juta. Kemudian paten juga kita harus melakukan adjustment dan eliminasi
yaitu sebesar 45 juta di sebelah debit. Ini didapat dari patennya, dan yang kedua adalah paten di sebelah debit, dan yang berikutnya adalah 5 juta didapat dari jurnal paten yang di sebelah kredit. Nah, maka hasilnya adalah 40 juta. Kemudian account payable ini kita harus melakukan adjustment dan eliminasi sebesar 20 juta. Itu didapat dari utang yang ada tadi pada utang Harmony Company yang berasal dari Melody Corporation. Ini dimasukkan ke dalam debit. Consolidated statement-nya berubah menjadi 254 juta. Berikutnya adalah common stock. Common stock ini didapat dari jurnal yang kita kerjakan di common stock. Common stock yang ada pada soal. Berikutnya adalah NCI. NCI-nya itu ada dua, yaitu dua-duanya di sebelah kredit, NCI yang ini dan NCI yang berada pada jurnal ini. Dapatlah hasilnya menjadi sebesar 190.800.000. Nah, untuk total ekuitas dan liabilitas dan equity setelah mengalami adjustment dan eliminasi itu adalah sebesar 1.039 juta untuk kolom adjustment dan elimination. Sedangkan untuk kolom consolidated statement itu total ekuitasnya adalah 2.815.800.000. Hasil ini sama dengan total asetnya itu, yaitu sebesar 2.815.800.000 juga.